Halo para pecinta film action dimanapun berada. Bagi yang menyukai film action, drama, sekaligus sport, di sini tempatnya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, and komennya sebelum kita lanjutkan review film kali ini. Film yang akan kita review kali ini menawarkan konsep cerita yang sudah sangat sering muncul di film lain. Ya, banyak banget dengan genre seperti ini di dalam balutan pertandingan tinju yang sangat sengit dan penuh emosi. Tetapi di beberapa film lalunya atau di beberapa film yang seperti genre seperti ini, plotnya sangat berantakan. Tetapi di film kali ini melanjutkan cerita tentang Adonis Creed di semesta Rocky. Film ini adalah seri terakhir trilogi Creed yang dimulai pada tahun 2015 yang lalu, yang disutradarai oleh Ryan Coogler. Tetapi di film ketiga kali ini, Michael B. Jordan, pemeran Adonis, mengambil alih peran Ryan dan debut sebagai sutradara. Film kali ini ada beberapa kesamaan dari film sebelumnya, yaitu kelanjutan dari chapter kedua, berarti kali ini adalah chapter ketiga. Film ini mengambil tema masa lalu yang kembali tanpa menghadirkan Rocky Balboa. Adonis harus menghadapi masa lalunya yang sudah lama dia lupakan dan tak ingin dia ingat kembali lagi. Ceritanya di film ini cukup klise dan tidak ada janji twist yang mengejutkan, karena biasa saja kalau menurut saya di film kali ini, tetapi bikin penasaran. Masa lalu itu datang di dalam bentuk Damien atau Dam Anderson yang diperankan oleh Jonathan Myers. Damien di dalam film ini adalah sosok teman masa kecil dari sang jagoan kita. Dia adalah teman masa kecil dari Adonis yang suka bertinju. Jadi Damien ini lebih dulu bertinju atau berlatih tinju, bertanding tinju daripada Adonis sedari dulu, yang berjuluk Diamond. Ya, di sini Damien dulu berjuluk Diamond. Damien atau Dam adalah petinju amatir yang bercita-cita ingin menjadi petinju profesional. Saat itu Adonis menjadi asistennya. Namun nasib Dam atau Damien yang kita bahas kali ini dan Adonis sangat-sangat jauh berbeda. Damien atau Dam harus masuk penjara atau masuk bui atau masuk lapas lah yang kita bilang. Dan Adonis tumbuh menjadi seorang petinju profesional yang menjadi salah satu petinju juara dunia kelas berat. Damien, sahabat Adonis waktu kecil ini, bukan tanpa sebab ia masuk penjara. Karena apa? Karena ia terlihat memiliki senjata api oleh anggota kepolisian. Dan di saat itu juga Adonis berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Sementara Damien tidak berhasil. Karena itulah Damien berhasil tertangkap oleh polisi dan dipenjara serta dihukum cukup lama karena atas kepemilikan senjata api beserta pembunuhan. Setelah 18 tahun berlalu, Adonis sedang menikmati pensiun dan Damien atau Dam, sang sahabat dari Adonis, keluar dari penjara. Lalu Damien berhasil menemukan tempat di mana Adonis berlatih atau tempat gym dari Adonis. Keduanya pun bertemu lagi. Dan saat itu untuk awal mula mereka ketemu, Adonis tidak mengenali Dam. Tetapi setelah mereka berbincang cukup lama, ternyata akhirnya Adonis mengetahui itu adalah Dam. Dan Dam mengungkapkan cita-citanya menjadi petinju profesional meski sudah tidak lagi muda. Di sini Adonis cukup bingung. Ia berpikir apakah mampu Damien, sang sahabat masa kecilnya lalu, apakah mampu bersaing di kelas tinju berat dunia. Karena saat ini tidak mendukung dengan usia, bahkan Damien sudah lama tidak berlatih tinju. Tetapi dengan unsur paksaan Damien terhadap Adonis dan Adonis yang menyimpan perasaan merasa bersalah sewaktu silam, sewaktu mereka masih kecil atau masih muda, masih remaja,
Akhirnya Aldonis berusaha untuk membantu mewujudkan impian Dem atau mewujudkan keinginan Dem, yaitu ingin menjadi petinju profesional kembali. Setelah itu, plot ceritanya dengan mudah akan tertebak. Aldonis harus berhadapan dengan Damien di ring tinju, tetapi tidak semudah itu, bro. Pertandingan pertama Damien akan menghadapi murid dari Aldonis. Di sini ada unsur sabotase. Karena apa? Murid dari Aldonis tersebut seharusnya tidak melawan Damien atau Dem, sang sahabat dari Aldonis. Tetapi karena unsur sabotase, lawan dari sang penantang tersebut diciderai atau dilukai, dan terpaksa Aldonis memberikan pertarungan tersebut. Yang kita bilang ini pertarungan memang nggak imbang banget. Karena apa? Di satu sisi Dem adalah sahabat dari Aldonis, sedangkan lawan dari Dem tersebut adalah murid tinju dari Aldonis yang dimana satu sasana gym. Di sini terjadi pertarungan dan pertandingan yang cukup sengit. Tanpa diduga, murid dari Aldonis kalah TKO di ring tinju dan Dem berhasil merebut gelar juara dunia. Dan saat itu karena Dem menang atas kejuaraan dunia, ia berhasil merebut tahta juara dunia. Ia kembali sangat senang dan saatnya kembali ke ring tinju. Tetapi Dem tidak senang dengan raut wajah dari Aldonis. Dan di satu sisi ternyata ibu dari Aldonis mengetahui rencana sabotase pertandingan oleh Damien. Aldonis cukup terkejut dengan bukti yang diberikan ibunya, tetapi justru berita duka yang didapat oleh Aldonis saat malam itu setelah Aldonis bertengkar dengan sang ibu menderita sakit stroke untuk kesekian kalinya sehingga nyawa ibunya tidak tertolong lagi. Tetapi di sini Damien justru memancing amarah dan emosi daripada Aldonis sehingga Aldonis menantang Dem untuk bertanding tinju di atas ring dengan merebut gelar juara dunia. Disinilah Dem mulai berlatih dan Aldonis pun mulai berlatih dengan sangat keras demi membalaskan emosi dan amarahnya atas tingkah laku dari sang sahabat sewaktu kecil hingga dendam yang mengakibatkan kematian sang ibu. Setelah keduanya memutuskan untuk bertanding tinju dengan memperebutkan gelar juara dunia, mereka mempersiapkan kemampuan dan latihan yang cukup keras dari masing-masing. Ternyata disinilah di hari dimana penentuan itu terjadi. Dan akhirnya pertarungan kedua sahabat itu pun dimulai. Sebetulnya kali ini yang saya anggap di film ini adalah bukan memperebutkan gelar juara dunia, tetapi memperebutkan harga diri. Di awal pertarungan pertama kita bisa sangat melihat bagaimana Dem mengintimidasi Aldonis. Tetapi Aldonis berusaha untuk mengendalikan pertandingan dengan cara membaca gerakan dari Damien. Dan trik yang dilakukan Aldonis berhasil membuat Damien kewalahan di dalam pertarungan kali ini. Dan benar saja, Dem hampir TKO di pertengahan ronde karena Dem terlalu emosi menghadapi Aldonis. Sementara Aldonis yang memiliki cukup pengalaman di dunia tinju kelas berat profesional berhasil mengendalikan Dem. Tetapi Dem tidak terima akan hal itu. Tetapi di ending cerita, Dem berhasil dipukul KO oleh Aldonis di ronde terakhir. Dan disinilah akhirnya kedua sang sahabat kecil ini hingga dewasa saling meminta maaf dan berbaikan kembali atas dasar kesalahan yang mereka lakukan. Dan akhirnya Aldonis berhasil menaklukkan masa lalunya. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya.